Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semua, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara SP Inaugural Series 2 yang mengusung tema Flow Assurance and Control for Oil and Gas Field. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Farai Faturiski dari Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2020, Institut Teknologi Kalimantan. Oh ya, diingatkan kembali ya teman-teman, bahwa link check-in yang dapat kalian akses di kolom chat Zoom kalian masing-masing. Karena itu akan menjadi bukti bahwa di SP Inaugural Series kali ini. Baik, berikut saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ada doa, yang kedua ada sambutan dari Presiden SPE Institut Teknologi Kalimantan, yang ketiga ada sambutan dari penanggung jawab acara SPE Inaugural Series 2, yang keempat ada penyampaian materi, yang kelima ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Baik, kita langsung saja ke agenda berikutnya, yaitu sambutan dari Presiden SPE Institut Teknologi Kalimantan kepada Kak Dewi Balkis Uswatun Hasanah. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Farah. Jadi, langsung saya mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Seperti biasa, mungkin teman-teman yang udah sering ikut webinar di SP mungkin bosan dengan saya ngulang-ngulang kata-kata ini terus. Jadi saya akan memberikan sedikit gambaran terkait apa sih itu Society of Petroleum Engineers di ITK. Jadi teman-teman, SPE atau akronimnya itu Society of Petroleum Engineers itu merupakan suatu wadah atau organisasi yang dia itu bersifat non-profit. Nah, dia itu bergeraknya di industri minyak dan gas. Organisasi ini adalah wadah bagi mahasiswa itu untuk menyebarkan, terus mencari ilmu, terus menukar pengetahuan, baik yang teknis maupun teknologi mengenai eksplorasi, pengembangan, produksi sumber daya, minyak dan gas bumi. Nah, SPE ITK ini memiliki beragam program kerja, salah satunya ini merupakan kegiatan online based lecture kami, yang judulnya itu SPE Inaugural Series. Jadi seriesnya itu ada 5, nanti teman-teman kalau mungkin tertarik dengan SPE bisa ikut ke 5 seriesnya. Dan nanti di akhir setelah 5 series yang kalian berhasil lewati, nanti kami di liburan kami akan mengadakan kegiatan yang mungkin bermanfaat dan memiliki banyak benefit, yaitu kami akan membuat kegiatan Summer School. Jadi di Summer School ini kalian akan belajar gimana sih pengolahan minyak itu, mulai dari eksplorasi hingga si minyaknya ini diubah menjadi barang-barang atau produk-produk yang berguna. Nah, dari acara ini sendiri, kami dan teman-teman SPE lainnya itu berharap teman-teman peserta yang hadir bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya, supaya nanti setelah teman-teman lulus, teman-teman bisa join atau ikut ke dalam industri minyak dan gas jika memang kalian tertarik. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang berkontribusi pada acara kami pada malam hari ini.
terutama kepada kepada Mbak Monica selaku pemateri kami pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mbak Monica atas kehadirannya. Nah, saya juga ingin terima kasih kepada Teddy. Makasih ya Teddy udah mau jadi moderator di acara kami serta teman-teman panitia yang udah berkontribusi dalam acara ini. Saya juga mau memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam acara ini kami masih memiliki kekurangan atau kesalahan. Seperti tadi kapasitas Zoom-nya ternyata kurang, ternyata teman-teman ITK sangat-sangat bersemangat untuk ikut webinar kali ini, jadi kami harus ganti link ke Zoom yang kapasitasnya lebih besar. Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Mungkin di akhir kata saya ingin memohon maaf juga apabila saya ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Kak Dewi Balkis atas sambutannya. Baik, kita langsung aja ke agenda berikutnya, yaitu sambutan dari penanggung jawab acara SPE Inaugural Series 2, yaitu Kak Aditya Ramadan. Kepada Kak Adit, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam rekan-rekan peserta SPE Inaugural Series 2 dengan tema kegiatan Flow Assurance and Control for Oil and Gas. Hormat kepada Ibu Monica, terima kasih telah menghadiri menjadi speaker pengisi materi pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Ramdan Kalua, KTB, selaku moderator pada malam hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas kehadirannya pada acara Student Chapter TK untuk meluangkan waktunya pada malam ini. Sedikit menjelaskan tentang, sudah dijelaskan banyak oleh Kak Dewi tadi, mungkin secara singkat saja, SPE Inaugural Series Oil and Gas merupakan salah satu agenda konsep kuliah tamu yang bertujuan untuk memberikan ilmu yang kepada mahasiswa yang tertarik nih dalam bidang oil and gas. Nah, khususnya tentang flow assurance sendiri, itu mencakup semua proses dan kondisi yang mempengaruhi keberhasilan aliran hidrokarbon dan pemrosesannya. Mungkin dari saya seperti itu aja, dan dari teman-teman jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang mungkin kurang jelas, dan bisa silahkan nih nanti ditanyakan kepada speaker Ibu Monica jika ada yang ingin ditanyakan saat sesi tanya jawab atau Q&A. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan semua. Semoga ilmu yang ada pada webinar malam hari ini mendapatkan yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, Kak Adit, atas sambutannya. Baik, sebelum kita ke agenda berikutnya, saya bakal ngasih tahu teman-teman tentang pemateri yang akan memberikan materi pada malam hari ini. Mungkin saya bakalan sedikit aja menginformasikan kepada teman-teman. Nanti untuk yang lebih jelasnya bakal dijelaskan dan diinformasikan oleh moderator kita. Baik, jadi pemateri yang akan memberikan materi pada malam hari ini tentang Flow Assurance and Control for Oil and Gas Field, yaitu Mbak Monica Adriana sebagai Production Method Engineer PT Pertamina Hulu Mahakam, dan moderator yang akan memandu kita semua di sesi materi pada malam hari ini yaitu Kak Ramdan Kalua dari mahasiswa Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2018 Institut Teknologi Kalimantan. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang kenal oleh pemateri kita atau moderator kita pada malam hari ini. Karena sepertinya moderator kita pada malam hari ini cukup terkenal dan sangat kece, apalagi pematerinya nih. Wah, Kak Monica nih, nggak kalah kece pastinya. Lebih kece anak muda, Mbak. Hai Kak Monica, selamat malam. Iya, selamat malam. Manggilnya apa ya, Adek kali ya?
Iya, masih kalah kece lah sama anak-anak muda sekarang ya. Keren. Ya. Oke, mungkin kita bakal sapa juga moderator kita pada malam hari ini, yaitu Kak Ramlan Kalua. Halo Kak Ramlan. Halo semua. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya? Terdengar Kak. Gimana nih Kak malam hari ini? Ya, Sehat? puji Tuhan, keadaannya sehat seperti yang teman-teman lihat sekarang, dan tentu aja udah siap jadi moderatornya teman-teman. Wah, jadi ini teman-teman, moderator kita pada malam hari ini nih. Kenalin Kak Ramlan Kalua. Mungkin anak-anak Institut Teknologi Kalimantan, apalagi khususnya teknik kimia, udah pada kenal ya, dan udah pada tahu nih sama Kak Ramlan Kalua. Karena ini adalah kakak tingkat kita semua. Oke, baik. Mungkin itu dia sedikit informasi dan sedikit kita sapa-sapa pemateri dan moderator kita pada malam hari ini. Mungkin kita langsung aja masuk ke agenda berikutnya, yaitu sesi penyampaian materi yang akan dipandu oleh Kak Ramlan Kalua. Kepada Kak Ramlan, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Farah ya, selaku Master of Ceremony kita pada malam hari ini yang juga nggak kalah kece. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramlan Kalua, tapi teman-teman bisa panggil saya Teddy. Saya mahasiswa Teknik Kimia Angkatan 2018. Tentu saya mengucapkan selamat malam dan selamat bergabung kepada rekan-rekan semua dalam webinar SP Inaugural Series Oil and Gas edisi yang kedua dengan tema Flow Assurance and Control for Oil and Gas Field, yang tentu diselenggarakan oleh teman-teman kita dari Society of Petroleum Engineers Student Club Institut Teknologi Kalimantan. Nah, secara khusus nih aku mau ngucapin selamat malam dan selamat datang kepada our guest lecturer yang tentu spesial banget nih kita, dan nggak kalah keren dari pemateri kita di SPI Inaugural Series Oil and Gas yang sebelumnya. Selamat datang Mbak, Kak, atau Ibu Monica Andriana. Apa aja boleh lah, Mbak lah boleh lah, biar muda dikit kan. Oke, iya. Ya, selamat datang Mbak kami ucapkan. Tentunya juga saya nggak mau lupa nih, saya juga mau menyapa teman-teman rekan-rekan partisipan webinar pada malam hari ini. Lumayan banyak ya, sampai tadi kita harus pindah room Zoom meeting supaya semuanya terfasilitasi. Walaupun webinarnya pada malam hari, biasanya nggak malam hari ya, tapi webinar kali ini diselenggarakan malam hari, tapi antusiasnya teman-teman dan peminatnya dari webinar edisi yang kedua ini dari teman-teman SP Inaugural Series ternyata luar biasa membludak ya. Dan tadi juga informasinya ada yang dari luar Kalimantan ya, bahkan ada teman-teman dari Pulau Jawa. Ini benar-benar the real definition of kejarlah ilmu sampai ke tanah Borneo. Keren. Luar biasa. Nah, antusiasme yang luar biasa ini tentu saja mungkin karena topik webinar kita pada malam hari ini tuh super menarik ya, karena kalau dibaca dari judulnya nih keren banget. Bakal kayaknya saya sebelum saya mendengar materinya, bahkan saya sudah menduga kalau materi pada malam hari ini akan penuh dengan insight-insight baru seputar bidang oil and gas, dan tentu saja terkait proses dan pengolahan dari minyak dan gas secara khusus dari hulu hingga ke hilir. Jadi barang siapa nih buat teman-teman yang tertarik pada malam hari ini untuk membuka peluang karir di bidang oil and gas, wajib banget stay tune dari awal hingga akhir acara webinar supaya bisa menambah pengetahuan seputar bidang ini. Dan karena selama 1 jam ke depan semuanya akan dikupas tuntas, dibahas tuntas oleh pemateri kita, Kak Monica Andriana, selaku guest lecturer kita pada malam hari ini, dan tentunya beliau ini sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Nah, untuk tetap menjaga antusiasmenya teman-teman dan kelancaran webinar pada malam hari ini, saya himbau nih teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, tolong dong diaktifin video kameranya supaya yang tadi dibilang wajah cantik dan gantengnya rekan-rekan partisipan nih kelihatan. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk menonaktifkan audionya dulu sementara untuk selama proses pemaparan materi berlangsung agar tidak mengganggu pemateri selama pemaparan materi. Dan di akhir sesi pemaparan materi nanti akan ada sesi tanya jawab. Silakan teman-teman selama jalannya materi, teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan disampaikan saja melalui kolom komentar. Nanti setelah sesi pemaparan berlangsung,
saya selaku moderator akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab secara langsung oleh pemateri kita, yaitu Kak Monica Andriana. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, tanpa perlu menunggu waktu yang lama lagi, kita langsung saja masuk ke sesi utama webinar kita pada malam hari ini, yang akan disampaikan secara langsung oleh Kak Monica Andriana. Namun sebelum itu, izinkan saya mungkin memperkenalkan secara singkat mengenai our guest lecture kita pada malam hari ini, di mana kita sudah kedatangan, tadi sudah sempat beberapa kali mention, kita sudah kedatangan sosok wanita yang luar biasa, wanita yang sudah berumah tangga dan sudah memiliki 1 anak. Beliau merupakan engineer wanita muda yang saat ini menjabat sebagai senior process engineer di PT Pertamina Hulu Mahakam. Beliau menempuh pendidikan bachelor degree-nya di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan teknik kimia, dan kemudian sudah melanjutkan jenjang magisternya di Institut Teknologi Bandung, ya. Dan beliau ternyata sudah punya segudang pengalaman di bidang profesional. Di antaranya beliau pernah menjadi manajemen trainee di PT Kraft Food Indonesia. Beliau juga pada tahun 2011 sampai 2018 memegang jabatan di PT Total Exploration and Production Indonesia. Di antaranya pernah menjadi Production Method Engineer, Site Production Engineer, dan Process Engineer. Hingga saat ini beliau menjabat di posisi Senior Process Engineer di PT Pertamina Hulu Mahakam. Oke, tanpa perlu waktu yang lama lagi, langsung saja kita sambut pemateri kita yang luar biasa, Kak Monica Andriana, kami persilakan. Iya, makasih. Kalau tadi dipanggil Kak Teddy, saya manggilnya Dek Teddy ya. Nanti ada yang bantu share itu ya, slide ya. Benar nggak? Oke, ya. Sudah ya? Oh, iya. Mungkin bisa di slideshow sudah ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Ini saya rasa ini keren banget ya, ini SPI-nya ITK. Saya baru pertama kali juga sini join ya sebagai speaker. Cuman saya membandingkan dulu zaman saya kuliah gitu, ada SPI gitu, cuman topik-topik yang dipilih oleh teman-teman ITK ini benar-benar langsung targetnya ini ya, udah oil and gas, yang benar-benar berkaitan lah, dekat gitu dengan kehidupan profesionalnya di oil and gas gitu. Nah, mungkin malam ini saya sebenarnya ngasih judulnya Flow Assurance Introduction, karena Flow Assurance itu cukup luas, jadi mungkin 1 jam mungkin nggak bisa terlalu detail gitu ya, jadi mungkin nanti, tapi kalau misalnya ada dari adik-adik ini mahasiswa yang ada yang perlu ditanyakan secara lebih detail, nanti boleh ditanyakan gitu sama sesi atau pada saat Q&A ya. Oke, mungkin saya langsung aja next-nya, panitia. Oke, nah pada malam hari ini sekilas ini aja ya, biar adik-adik ini tahu apa kira-kira yang akan disampaikan gitu ya, biar ekspektasinya tadi sama. Nanti kita akan melihat sekilas terkait masalah ini general ya, simplified oil and gas extraction process secara simple. Kemudian kira-kira ada potensial problem apa saja ketika proses ekstraksi tersebut. Kemudian definisi dari si flow assurance sendiri, objektifnya apa, kemudian apa sih sebenarnya fokus dari flow assurance itu, benefitnya apa, dan sedikit kesimpulan yang bisa diambil. Oke, mungkin next lagi. Oke, ini sekilas gambaran simpel ya, kalau bisa saya bilang, terkait masalah produksi oil and gas. Ini nggak melulu seperti ini, cuman ini saya buat simple aja dalam kaitannya dengan tema kita flow assurance. Mungkin adik-adik di sini sudah tahu juga ya, secara garis besar, intinya kalau saya bikin kursor, kelihatan nggak kelihatan ya? Oke, di sebelah kiri ini ada oil and gas well, ada platformnya istilahnya gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada kotak, ini saya kasih nama processing facility. Processing facility di mana nanti apa yang keluar dari sumur akan diolah gitu menjadi produk
kemudian nanti akan didistribusikan kepada konsumer. Konsumer ini banyak ya, bisa dalam bentuk LNG, kita tahu sekarang Bontang ya, Badak, dalam bentuk petrol, kemudian dalam bentuk power gitu, energi listrik, kemudian bisa juga dikirimkan gitu ke tempat lain dalam bentuk tanker. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya cara untuk memproduksikan oil and gas ini yang dari sumur menuju ke processing facility. Nah, salah satunya melalui production pipeline. Ya, melalui pipa. Nah, ini nggak selalu ini ya, ini sih tulisannya submarine di bawah laut gitu, nggak selalu seperti ini. Ada juga yang dia di daratan gitu, cuman sebagai gambaran simpelnya saya kasih gambar seperti ini aja. Kemudian untuk menyampaikan hasil pengolahannya sendiri juga bisa salah satunya melalui pipa gitu, pipeline. Nah, kenapa pipeline ini nanti penting? Karena ini menyangkut topik kita flow assurance gitu. Oke, mungkin lanjut lagi. Next-nya. Iya, mungkin stop dulu. Biar nggak ketahuan. Nah, mungkin saya mau tanya sedikit nih, kira-kira nih, ini ngomongin masalah transportasi gitu ya. Transportasi dari sumur oil and gas tadi yang mau kita produksikan, kan karena kita industri oil and gas, kita mau memproduksikan oil and gas dong gitu ke konsumer kita nih lewat pipa. Kira-kira ada ide nggak apa sih kira-kira yang bisa menjadi kendala ketika kita mentransportasikan lewat pipa itu? Ada yang bisa kasih ide? Mungkin satu orang gitu. Ini apa aja sih yang siapa tadi yang raise hand ya? Ya, silakan tadi yang raise hand boleh. Halo Kak. Ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Safir Maulana Rahman dengan NIM 03211084. Mohon maaf saya off cam karena jaringan kurang stabil. Saya mau menjawab pertanyaan tadi. Yang pasti kalau dari pipa ya, itu yang namanya kemungkinan kebocoran tuh mungkin banget. Terus itu adanya sumbatan dan pasti nggak bisa terlalu banyak gitu nah, karena ukuran pipanya yang mungkin tidak terlalu besar gitu. Ya. Sudah ya. Oke, makasih ya. Benar ya, kayak udah ahli nih sebenarnya teman-teman ITK nih ya. Oke, mungkin langsung klik aja ya. Ada lagi yang mau kira-kira mau ngasih pendapat? Ada ya? Saya nggak kelihatan di sini soalnya. Oke, kalau ada bisa langsung. Ada lagi nggak ya? Kalau nggak ya wes kita lanjut ya. Oke, jadi yang pertama mungkin bisa klik tadi. Yang pertama tadi kita mesti lihat dulu nih, kita pipa yang kita bangun itu sebenarnya oil and gas-nya bisa ngalir apa enggak gitu. Ya kan, bener kan? Bagaimana caranya kita pengen memproduksikan produk kita, tapi kalau misalnya oil and gas-nya itu sendiri nggak bisa ngalir nih ke darat gitu. Anggaplah onshore-nya, processing facility-nya, pengolahannya itu di darat misalnya. Bisa ngalir apa enggak nih gitu. Kemudian selanjutnya klik lagi boleh. Tadi yang disebutkan sama rekan tadi ya, saya lupa namanya apa. Cukup nggak nih ini pipanya nih, kapasitasnya nih, jangan-jangan kekecilan gitu misalnya, atau jangan-jangan terlalu besar gitu. Kapasitasnya cukup apa enggak. Kemudian next lagi boleh. Ya, kemudian dia kalau misalnya bisa mengalir, alirannya nih seperti apa nih? Teman-teman yang teknik mungkin tahu ya ini ya, alirannya apakah laminer? Laminer itu ya anteng aja gitu istilahnya ya. Kalau turbulen tuh yang ya turbulen lah gitu ya. Amburadul berantakan banget gitu istilahnya gitu ya. Kasarannya alirannya. Nah, kenapa ini penting nanti kita akan lihat gitu ya. Kemudian selanjutnya lagi kemudian tadi yang disebutkan sama teman kita juga ya, bisa jadi ada kemungkinan bocor gitu kan ya si pipanya. Apakah selama beroperasi pipanya ini ada masalah dengan integrity? Kita biasanya istilahnya integrity ya.
Jadi pipeline integrity-nya apakah ada concern gitu. Dengan kita mengalirkan oil and gas itu, apakah sepanjang hidupnya dia akan menyebabkan masalah di pipa tersebut gitu. Kemudian selanjut lagi. Nah, kemudian selama dia mengalirkan nih dari poin A tadi ya, dari sumur sampai B, sampai ke tempat pengolahannya, bisa berubah nggak sih produknya gitu. Tadinya misalnya dia sumur gas, nanti nyampe di tempat pengolahan apakah masih tetap gas, apakah ada perubahan gitu dari segi produknya. Nah, itu yang bisa menjadi concern. Dan concern-concern inilah yang bisa dijawab dengan flow assurance. Mungkin bisa next-nya lagi. Oke, satu lagi. Kemudian ketika kita mengalirkan nih sejumlah oil dan gas dari sumur ke tempat pengolahan kita, nanti apakah akan menyebabkan tempat pengolahan kita itu malah nanti jadi bermasalah gitu. Tiba-tiba nanti mati gitu karena kelebihan gitu kapasitas atau apa gitu. Nah, itu juga yang bisa dibantu dilihat dari flow assurance. Oke, mungkin next. Ya, next lagi. Nah, inilah flow assurance. Jadi flow assurance gitu ya, dari judulnya itu cukup straightforward. Jadi kita assurance itu ya memastikan gitu. Flow kan aliran. Jadi memastikan terjadinya aliran gitu. Jadi tujuan utama dari flow assurance itu untuk menggaranti gitu ya, atau untuk memastikan adanya aliran gitu ya dari sumur tempat yang kita mau produksikan si oil and gas-nya itu ke tempat interest kita tadi yang dilewatin pipeline itu bisa ke tempat pengolahan atau ke tempat konsumen kita gitu. Nah, cuman karena kita juga bisnis gitu ya, bisnis oil and gas, jadi nggak cuman bisa ngalir nih, kita juga harus memastikan bisa dialirkan lewat pipa dengan fasilitas yang ekonomis. Ekonomis artinya ya apa yang kita investasikan gitu ya, kita bangun pipa, kita bangun fasilitas, kemudian dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan tuh masih untung misalnya gitu ya. Oke. Nah, di sini tadi beberapa masalah dari reservoir sampai ke processing facility tadi sudah disampaikan di sebelumnya ya, kurang lebih. Nah, kemudian dari masalah-masalah itu apa sih sebenarnya fokusnya si flow assurance? Flow assurance itu fokusnya ada 2, mungkin bisa diklik. Jadi yang pertama flow assurance, jadi kayak studinya itu kita memprediksikan perubahan properties dari fluida. Jadi sepanjang perjalanannya dari sumur sampai ke tempat interest point kita, biasanya kita sih tempat pengolahannya, apakah ada perubahan properties fluidanya? Kalau misalnya berubah, seperti apa sih perubahannya gitu? Karena teman-teman kan tahu ya kalau yang tekim, pressure, temperatur itu kan sangat berpengaruh ya terhadap propertiesnya gas terutama ya. Kemudian kita di flow assurance juga memprediksikan bagaimana sih kelakuannya si aliran itu sepanjang pipa gitu. Apakah tadi ya alirannya anteng-anteng aja, apakah alirannya itu turbulen banget gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya teman-teman nih misalnya lagi nyiram tanaman nih gitu ya, pakai hose gitu ya, pakai apa namanya selang gitu istilahnya. Nah, kalau misalnya alirannya itu kecil gitu misalnya sama alirannya yang besar itu kelihatan kan ya bedanya ya impact-nya ya. Misalnya kalau yang kecil bisa jadi ya nggak ngaruh gitu ya ke rumput kita. Kalau misalnya nanti terlalu besar ke rumput kita gimana sih? Bisa jadi tanah-tanah dekat rumput kita tuh ya ikutan lepas atau malah nanti rumput kita malah jadinya rusak gitu. Jadi beda tipe alirannya itu juga beda gitu impact-nya. Nah, itu yang fokus dari flow assurance. Jadi flow assurance ini kita melakukan kayak semacam assessment gitu ya, studi review memprediksikan bagaimana sih sebenarnya sepanjang perjalanannya itu propertiesnya, kemudian behavior flow-nya itu gimana gitu. Kayak apa? Mungkin selanjutnya lagi. Oke, ini sedikit ini aja ya, sedikit basic-nya gitu ya. Ini yang sebelah kiri ini anggaplah tadi ya sempat kita
tempat sumur kita ya, kita mau memproduksikan oil and gas gitu. Sepanjang perjalanan ke arah tempat pengolahan kita. Jadi arahnya dari sumur ini kemudian lewat pipa yang berwarna merah ini. Nah, teman-teman kalau yang belajar teknik kimia atau yang belajar teknik perminyakan, saya nggak tahu sih ada apa enggak ya. Kalau misalnya yang keluar dari perut bumi itu kan biasanya fluidanya itu panas ya, biasanya ya. Biasanya panas gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dia lewat, di sini saya kasih contoh pipanya misalnya lewatnya yang laut gitu ya, di dalam laut. Laut itu kan tahu ya, makin dalam itu makin dingin kan. Nah, ketika di dalam pipa kita itu ada fluida yang panas, kemudian lingkungan di sini air laut ya, air lautnya dingin, pasti terjadi ini ya, perpindahan panas, istilahnya gitu kan ya. Gitu. Jadi ada panas, ada pertukaran panas, ada panas yang hilang ke lingkungan gitu. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya tentu jadinya temperaturnya turun kan, gitu. Kemudian mungkin klik satu kali lagi, Mas. Nah, kemudian kita kalau misalnya mau mengalirkan air misalnya ya lewat selang gitu. Ada pengaruh apa sih gitu? Ada pengaruh friction factornya juga kan gitu ya, ada pengaruh hambatannya terhadap gesekan, saya bilang. Pasti ada bedanya kan kalau misalnya kita mau main seluncuran gitu ya, kalau misalnya licin, seluncurannya lebih gampang, tapi kalau misalnya seluncurannya itu semennya kasar misalnya, ya pasti akan ada hambatannya, istilahnya gitu ya. Nah, jadi supaya si oil and gas itu bisa mengalir, dia harus melawan hambatan ini ya, hambatan dari segi gesekan tersebut. Kemudian ada bedanya nggak kalau misalnya pipa kita itu kan belum tentu ya lurus ya di dalam laut itu kan bisa jadi konturnya naik turun gitu ya. Nah, ketika kita melewati tipe kontur yang seperti ini nanjak misalnya, pasti ada bedanya ya kalau misalnya dengan pipanya itu yang menurun gitu. Mungkin klik satu kali lagi. Nah, ketika kita menghadapi pipa yang seperti ini juga kita harus menghadapi gaya gravitasi. Selain gitu kan gaya gravitasi itu kan selalu pengennya kita itu ke bawah gitu ya. Nah, jadi ada gaya-gaya ini yang harus kita lawan kalau misalnya kita mau mengalirkan gas kita sampai ke tempat pengolahan. Mungkin bisa next lagi. Klik lagi. Nah, akibatnya apa? Ada gaya-gaya ini. Jadi yang tadinya misalnya keluar dari sumur itu tekanannya tinggi karena dia harus menghadapi gaya tadi friksi, gaya gravitasi. Nah, ada perubahan. Akibatnya apa sih kalau ada perubahan tekanan, kemudian juga ada perubahan temperatur. Nah, teman-teman teknik kimia mungkin tahu ini ya, ini diagram fasa. Di sini digambarkan untuk yang dua fasa terutama ya ininya antara tekanan dan juga temperatur. Nah, diagram fasa ini sebenarnya menceritakan kira-kira dengan kondisi tekanan kemudian temperatur tertentu si fluidanya ini nih bentuknya apa nih apakah dia di tengah-tengahnya nih, ini ada campuran gasnya. Nah, saya melihat dari kurva ini, misalnya dia startnya dari titik A ya, di garis yang kuning sama merah ini. Nah, sepanjang perjalanannya kalau terjadi penurunan temperatur, penurunan pressure, kira-kira berubah nggak sih ininya, posisinya? Pasti berubah ya, misalnya yang tadinya A, dia akan slightly ke bawah misalnya ya, anggaplah dia di yang ini gitu. Semakin dia kurva yang warna biru yang ada tulisnya itu semakin banyak nih leak-nya di situ gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini kalau turun temperatur turun bisa jadi makin banyak liquid yang bentuk makin banyak air yang terbentuk gitu di dalam pipa. Yang tadi ini diklik lagi.
Diklik 1 kali lagi. Selama perjalanannya ini melewati pipa, ada perubahan pressure, temperatur, dan juga ada perubahan sehingga menyebabkan perubahan propertiesnya. Oke, kemudian untuk yang ini apa sih impact-nya gitu ya? Apa sih akibatnya kalau misalnya ada perubahan properties ini gitu? Nah, yang pertama tadi yang tak jelaskan di grafik itu bisa jadi ada ini nih, ada peningkatan dari jumlah cairan gitu. Kalau misalnya awal-awal dia cuma ada 10% gitu. Nah, bisa jadi sepanjang pipa itu makin nambah, 20% kah, 30% gitu, nambah gitu. Nah, kemudian impact-nya apa sih? Jadi kalau misalnya pipanya itu konturnya itu ada yang naik turun gitu ya, cukup nanjak, itu misalnya bisa jadi ada potensi liquidnya ini mengumpul di pipa nih. Ya teman-teman bayangin aja ya kalau misalnya yang tadi ya, kalau misalnya nyiram bunga gitu, kalau misalnya mau nyiram pohon gitu yang tinggi ya, kerannya di bawah gitu, bisa jadi kan kalau misalnya nggak kenceng gitu, airnya bisa jadi airnya itu ngumpul gitu di satu poin yang lebih rendah gitu istilahnya. Nah, impact-nya apa sih kalau misalnya ada yang ngumpul liquid gitu ya di satu poin yang rendah. Nah, ini ada 2 grafik, mungkin klik satu kali lagi. Diklik lagi. Klik. Nah, pay attention di tempat yang saya kotakin merah ini ya gitu. Nah, ini ada 2 grafik. Ini grafik dari hasil ini ya, eksperimen, dari hasil simulasi. Yang pertama ini relasi antara tekanan sama laju alir gitu. Seberapa banyak, seberapa kencang sih ininya oil and gas yang kita alirkan gitu. Nah, yang di sebelah kanan yang saya kotakin di sumbu Y semakin tinggi itu berarti pressure-nya semakin tinggi, semakin ke atas semakin tinggi. Kemudian kalau yang di sumbu X itu laju alir semakin ke kanan itu semakin besar, itu semakin banyak yang mengalir gitu istilahnya. Di sini bisa dilihat sebenarnya kalau misalnya kemudian ada lagi yang ini ya, ada lagi yang warna merah, hijau, kemudian warna biru gitu. Ini sebenarnya menggambarkan perbedaan kontur pipa gitu. Kalau yang merah ini dia hilly gitu, naik turun gitu ya, berbukit gitu. Kalau misalnya yang hijau agak sedikit gitu ya. Kalau misalnya yang warna biru itu dia horizontal gitu, lurus aja gitu. Nah, di sini kelihatan kalau misalnya dia semakin berbukit-bukit istilahnya gitu ya, bisa kelihatan pressure-nya itu sebenarnya makin tinggi gitu. Jadi yang harus dilawan untuk mengalirkan produk kita gitu ya, oil and gas sampai ke tempat pengolahan itu semakin tinggi nih gitu. Kemudian yang di sebelah kanan, grafik yang kanan, ini menggambarkan jumlah liquid di dalam pipa dibandingkan dengan alirannya. Nah, ini sama, biru, kuning, hijau juga menggambarkan ininya, kontur pipanya. Jadi bisa dilihat, misalnya di flow yang sama ya, sama-sama 20%, tapi kalau misalnya dia berbukit gitu, jadi liquid yang ngumpul itu juga semakin banyak gitu ya. Dan akibatnya yang warna merah misalnya kita lihat 20%, yang warna merah pressure-nya bisa sampai 100 misalnya di sini ya, contohnya gitu. Tapi ya itu tadi dia tergantung lagi dengan geometri dan seberapa banyak yang dialirkan. Klik lagi 1 kali. Boleh klik 1 kali lagi. Nah, kemudian kenapa sih, bagaimana sih gitu cara kita mengontrol masalah ini gitu. Kita kan nggak mau ya terlalu banyak liquid yang ngumpul di pipa gitu. Anggaplah misalnya kita mau niup sedotan gitu ya, lebih gampang kalau kita niup sedotan yang kosong gitu kan dibandingkan misalnya sedotan yang ada sedikit airnya gitu. Atau malah full sama air gitu kan. Gitu. Kita butuh energi, butuh power yang lebih besar gitu untuk niup pipa yang ada
cairannya gitu ya, meniup sedotan yang ada cairannya dibandingkan yang kosong istilahnya gitu ya. Nah, kenapa kita nggak mau nih pressure-nya lebih tinggi? Karena bisa jadi sumur kita itu nggak bisa produksi gitu. Kan sumur juga sama ya, dia kan juga mengalirkan gitu ya dari bawah, dari perut bumi, kita harus mengalirkan ke atas gitu ya, vertikal gitu. Ada gaya yang harus dia lawan gitu. Kalau misalnya gaya yang di atasnya tadi itu sudah besar, berarti yang di bawah harus lebih besar kan gitu. Makanya kita juga nggak mau kalau misalnya tekanan di sumur itu terlalu besar gitu. Nah, cara ngontrolnya gimana gitu? Yaitu yang pertama bisa dengan cara kita mendesain pipa gitu. Nah, kita tahu ya kalau misalnya pipanya makin besar, bisa jadi velocity-nya itu, kecepatannya itu makin rendah gitu. Kalau misalnya pipanya makin kecil, kecepatannya itu lebih tinggi gitu. Nah, pengaruhnya apa? Kalau misalnya yang tadi ya, kalau sedotannya sudah terisi air gitu, kita tiup sedikit gitu ya, kita tiup sedikit itu nggak mau ngalir, ya udah kita tambahin aja gitu velocity-nya gitu, kita tiup lagi lebih kenceng istilahnya gitu ya. Nah, cara meniup lebih kencengnya karena ini sumur itu kan ya udah yang keluar segitu gitu kan ya dengan cara bisa dengan ngecilin pipanya misalnya. Atau bisa juga yang kedua, ya ini sulit ya, cuman mungkin gitu kalau misalnya ada opsi lain, jalurnya yang lebih lurus gitu istilahnya, yang nggak naik turun, itu juga bisa menjadi salah satu solusi. Atau ya udah kalau misalnya nggak bisa diapa-apain lagi, berarti kita harus sering-sering nih ngadain program buat bersihin pipa gitu. Kalau misalnya pipanya udah misalnya setengah nih kelihatan dari simulasi, kira-kira dalam 5 hari dia akan penuh misalnya pipanya, ya udah berarti harus dibersihin nih pipanya nih gitu istilahnya. Oke, nah ini salah satu potensi masalah ya kalau misalnya ada perubahan properties tadi. Selanjutnya, next lagi ini namanya hidrat. Nah, jadi hidrat itu karena tadi ya keluaran dari sumur minyak itu atau sumur gas, itu nggak cuman gas atau minyak aja ya, kadang-kadang ada airnya yang ke bawah gitu, karena kan di bawah bumi juga ada airnya ya, ada air gitu yang ikut juga terproduksi. Nah, hidrat ini kalau misalnya terjadi airnya itu mengkristal jadi es gitu istilahnya. Nah, karena ada hidrokarbonnya itu ketrap di dalam kristal si air ini gitu, makanya disebut hidrat gitu. Namanya hidrat. Jadi nggak cuman es nih, nggak cuman air beku jadi es, tapi karena ada gasnya juga, gasnya itu ketrap di dalam kristal airnya itu, esnya air itu misalnya bisa dibilang gitu ya. Nah, itulah yang disebut hidrat. Nah, kenapa kita nggak mau ada hidrat? Ya tahu sendiri ya, kalau misalnya di pipa kita tiba-tiba ada bongkahan es, itu kan bisa menyebabkan pipa kita itu jadi keblok ya. Nah, kalau misalnya pipa kita keblok, ya udah berarti kita nggak bisa produksi gitu. Nah, kemudian kenapa sih bisa terjadi hidrat ini gitu? Tadi kan bisa dibilang ya, hidrat itu kan dari air yang mengkristal gitu, yang membeku, ya itu salah satu penyebabnya karena terjadi penurunan temperatur yang ekstrim di dalam pipa gitu ya. Biasanya ini banyak terjadi kalau misalnya normal itu misalnya di sumur-sumur yang kedalaman lautnya itu sangat dalam, karena kan kalau sangat dalam itu kan sangat dingin ya suhu lingkungannya itu sangat dingin gitu. Kemudian bisa juga kalau misalnya terjadi perubahan tekanan yang sangat cepat gitu, misalnya kita buka misalnya di sumur itu, di kepala sumur itu kan ada ininya ya, ada valve-nya ya. Valve tahu kan ya, keran gitu ya, istilahnya kerannya ya. Dan kita memproduksikan sumur oil and gas kan tekanannya sangat besar gitu ya, sangat tinggi gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau produksi ini, kita tiba-tiba buka langsung cepet gitu ya, si kerannya itu kita langsung buka cepet nih. Nah, itu terjadi perubahan tekanan yang signifikan, itu juga temperaturnya langsung ngedrop turun. Itu bisa menyebabkan
terjadinya hidrat ini, pengkristalan air gitu ya. Nah, salah satu cara untuk mengontrolnya gimana? Yang pertama, berarti kita karena penyebab utamanya ini adalah penurunan temperatur, berarti kita jaga nih temperaturnya di dalam pipa. Jangan sampai penurunan temperaturnya ini sangat sangat signifikan gitu ya, sehingga menyebabkan air itu mengkristal gitu dan mentrap si hidrokarbonnya. Salah satu caranya pipa kita bisa aja misalnya kita bungkus ya, kita insulasi. Kita bungkus nih supaya tidak terjadi perpindahan energi yang berlebihan gitu ke lingkungannya gitu. Karena kan yang menyebabkan dia temperaturnya turun tadi kalau misalnya ada perpindahan energi gitu ya ke lingkungannya. Salah satunya bisa dengan insulasi atau kita menginjeksikan gitu ya, menyuntikkan chemical namanya hidrat inhibitor gitu. Jadi fungsinya itu dia mencegah terjadinya si hidrat, lebih sulit terbentuk si hidratnya ini. Kalau misalnya tadinya dia terbentuk di suhu misalnya 0 derajat, dengan adanya chemical ini terjadi perubahan properties juga ya. Jadi si air ini, si hidrat ini baru bisa terbentuk misalnya di minus 10 derajat. Gitu. Jadi dia mengubah propertiesnya. Nah, ini salah satu yang cukup sering kita lakukan sih ya, terutama di oil and gas-nya menginjek si hidrat inhibitor ini gitu. Selanjutnya. Nah, kemudian penyebab yang lain gitu ya dengan fluid properties yang berubah bisa jadi wax. Wax itu sebenarnya bisa dilihat ini gambarnya ya. Ini kayak jeli-jeli banget gitu ya. Hitam-hitam kayak gini. Terus kalau misalnya di dalam penampang pipanya kayak gini nih. Dia kayak ngegel gitu di dalam pipa gitu ya. Jadi ini sama sebenarnya ini karena perubahan temperatur juga gitu. Jadi di dalam oil and gas kita dia sudah punya potensi waxy. Biasanya dia itu hidrokarbon yang rantainya panjang gitu, tapi yang C-nya C single aja kalau misalnya anak-anak tekim gitu ya. Nah, kalau misalnya temperaturnya itu turun sampai mendekati namanya wax appearance temperatur gitu ya, temperatur di mana dia akan mulai ngegel gitu istilahnya. Nah, itu dia bisa terbentuk. Nah, kemudian akibatnya apa sama ya kalau misalnya dia udah kayak ngebentuk ngegel gitu di dalam pipa, dia jadi ngurangin ruang produk kita untuk ngalir gitu. Jadi kalau yang tadinya bisa ngalirin 100, karena ada gel ini mungkin jadinya cuma bisa 10 aja yang dialirkan gitu. Atau kalau misalnya dia sama sekali ngeblok, ya udah berarti kita sama sekali nggak bisa memproduksikan si oil and gas kita ini gitu. Nah, salah satu kontrolnya apa? Salah satu kontrolnya kalau yang kita lakukan, kita ada juga di case di Pertamina yang punya properties kayak gini ya, kecenderungan untuk waxy. Nah, salah satu yang kita lakukan kontrol mitigasinya, jadi kita injek sejumlah air tertentu. Jadi kenapa air? Karena air itu kan punya kemampuan untuk menyimpan panas yang lebih besar gitu dibandingkan hidrokarbon. Makanya kita tambahkan air dengan komposisi tertentu, air sebanyak tertentu gitu ya. Harapannya kalau misalnya turun nih temperaturnya itu nggak akan turun sampai terbentuk wax gitu. Karena adanya air ini yang nge-retain energi panasnya. Gitu. Kemudian bisa juga caranya dengan ya udah kita menambahkan elemen pemanas gitu di sepanjang perjalanan pipa. Di perjalanannya kita naikin dulu gitu temperaturnya supaya nanti ngedropnya nggak terlalu jauh, atau di dalam selama perjalanan dia mengalirkan minyak dan gas itu kita kasih elemen pemanasnya di dalam perjalanan pipanya. Cuman ya itu, ini harganya pasti sangat mahal ya untuk yang kedua ini. Oke, jadi dalam menentukan sistem yang dikontrol itu ya balik lagi ya, kita harus menentukan cost dan benefit-nya gitu. Karena kan kita maunya kita tetap produksi dengan untung gitu ya, jangan sampai nanti kontrol
kontrol yang kita buat malah membuat ini ya, produksi kita jadi nggak untung gitu ya. Itu. Kemudian selanjutnya. Nah, ini saya ngambil beberapa yang ini aja ya, beberapa yang cukup banyak. Ini scale gitu ya, scale. Kalau misalnya di dokter gigi ya scaling gitu ya, ada kerak gitu ya di gigi. Kalau ini juga sama. Di pipa juga ada nih scale gitu, kerak di pipa gitu. Nah, biasanya ini karena ada deposit mineral, karena kan apa namanya, air yang kita produksikan dari perut bumi ini kan ada ininya ya, biasa mengandung mineral ya, bukan air yang nggak ada apa-apanya gitu, ada mineralnya gitu kan, ada kalsium, ada sulfat gitu di dalam airnya ya. Nah, karena ada pengaruh perubahan preset temperatur tadi, bisa jadi kelarutan mineral itu di dalam air itu jadi berkurang gitu, dan membentuk produk deposit ini gitu. Nah, kemudian deposit ini akhirnya makin lama makin banyak, bisa menyebabkan pipanya itu jadi tersumbat, bisa ngeplak, bisa ngeblok gitu. Nah, salah satu cara untuk mengontrolnya bisa dengan chemical injection sih, yang scale ini. Gitu. Selanjutnya lagi, nah ini mungkin bisa di play videonya, yang lebih besar kali ya, di situ. Ini udah topik yang kedua ya, tadi ada dua kan fokusnya memprediksikan kira-kira perubahan propertiesnya gimana nih di sepanjang perjalanan oil and gas tadi ya, dari awal sumur sampai ke ininya, sampai ke apa namanya tempat pengolahan. Ya, ada yang mau komen? Oke, ini video yang kedua ya. Ini ada kaitannya dengan tipe ini ya, tipe aliran flow behavior tadi. Ini di sini ini emang nggak ada suaranya ya videonya ya. Ini bisa dilihat ya, ada banyak konfigurasi pipa ya. Ada yang lurus, ada yang vertikal naik, ada yang vertikal turun, ada yang miring. Bisa dilihat di sini zoomnya beda konfigurasi atau beda elevasi pipa nih akan beda nih tipe ininya, tipe alirannya. Ada yang seperti itu ya. Yang bawah ini airnya ya. Kalau yang di bagian yang vertikal dan nanjak, ada yang seperti ini ya. Jadi seperti ada gas yang apa ya, di dalam si airnya ini gitu ya. Dan airnya pun datangnya nggak bareng, nggak smooth gitu ya. Kadang-kadang banyak, habis itu nggak ada gasnya. Itu kalau yang di vertikal nih kelihatan banget ya. Ini gasnya kayak nerobos airnya gitu istilahnya gitu ya. Ini cuman mau kasih ilustrasi aja, kalau misalnya beda konfigurasi pipa itu beda nih tipe alirannya gitu. Bisa balik lagi ke slide tadi. Balik ke slide tadi. Ya, mungkin diklik. Ya, jadi bisa dilihat di sini kalau misalnya kita bilangnya flow behavior gitu ya, kelakuannya si aliran nih gitu, bukan cuma orang yang ada kelakuan ya, si fluida juga ada kelakuannya nih. Jadi kelakuan aliran di sepanjang pipa ini nggak cuma steady aja gitu, artinya nggak stabil aja gitu. Dia itu sebenarnya berubah tergantung banyak hal, tergantung propertiesnya, tergantung geometri atau elevasi, tergantung velocity gitu, dan lain-lain, banyak yang mempengaruhi. Next-nya lagi. Nah, ini cuma mau menggambarkan tipe-tipe alirannya ya. Kalau di horizontal ada yang warna biru ini gas, yang warna coklat ini kondensat, kemudian yang kondensat sama air ya, liquid. Nah, ada yang bentuknya kayak mist gitu ya. Jadi si liquidnya itu bentuknya kayak apa ya? Kayak bubble-bubble aja gitu di dalam gas ke bawahnya. Ada yang certified gitu, lurus aja, ada misah nih gas, kondensat sama air. Kemudian ada yang bergelombang nih gitu, si
si liquidnya itu agak bergelombang. Kemudian ada yang bentuknya kayak gini gitu. Gasnya tiba-tiba muncul, nggak ada, terus muncul lagi. Kalau di vertikal ada yang bentuknya mist tadi sama ya, bubble-bubble, ada lagi yang anular. Anular itu dominan nih gasnya nih yang ngalir. Kemudian slug sama ya, tiba-tiba ada gas, tiba-tiba nggak ada. Oke, next lagi. Impact-nya apa sih? Impact-nya ini akan mengaruh ke desain pipa kita. Kemudian bagaimana kita mendesain processing facility kita. Kemudian ada impact ke integrity apa enggak, dan bagaimana cara kita mengoperasikan pipa. Nah, kalau misalnya teman-teman bayangin ya, kalau misalnya nih alirannya itu dia stratified gitu ya, anteng aja misah nih antara gas, kondensat, dan air. Kira-kira ada bayangan nggak apa sih yang akan terjadi? Misalnya si air tadi itu kan dia membawa mineral tadi ya, dia membawa mineral. Kalau misalnya dia anteng aja, anggaplah kalau misalnya kita lama nih ngalirin air di pipa gitu, airnya ini ada lumpurnya nih misalnya, ada bukan air yang benar-benar bersih. Kebayang nggak kira-kira lama-lama tuh akan apa sih pipanya? Pasti kalau misalnya dia pelan gitu, lama-lama di bawahnya itu akan ada endapannya gitu ya istilahnya ya, kalau misalnya memang si airnya itu istilahnya memang udah membawa endapan lumpur gitu ya. Jadi beda nih ininya, impact-nya ke pipa kita. Beda kalau misalnya dia modelnya kayak yang mist gitu ya, gas gitu ya, airnya malah nggak sempet, atau liquidnya nggak sempet ini nih, nggak sempet kontak ke pipa, malah ya ke bawah semua, bubble-bubble aja. Itu kan mungkin jadinya nggak akan ada deposit gitu di bawahnya gitu ya, meskipun sama-sama airnya berlumpur misalnya gitu ya. Itu bedanya gitu sih, nanti bedanya ke pipanya itu akan beda. Atau kalau misalnya dia bentuk alirannya slug nih, tiba-tiba airnya banyak, tiba-tiba nggak ada gitu. Itu juga akan beda nih ke pipa kita nih. Bayangin aja kalau misalnya tiba-tiba langsung kita kita lagi ngisi tandon, tiba-tiba gerojokan langsung airnya banyak gitu. Sama kalau misalnya airnya yang masuknya steady gitu ya, pelan-pelan itu kan beda ya ke ininya, impact-nya ke ini kita, tandon kita misalnya. Itu beda, nanti cara kita mengoperasikannya itu beda. Mungkin selanjutnya lagi dulu. Next lagi. Ya, mungkin next lagi langsung. Nah, ini saya mau ngasih contoh aja bagaimana pengaruh flow behavior ini kita dalam mendesain separator itu, tahu kan ya, jadi kayak semacam vessel untuk menampung dan untuk menseparasi gitu sih sebenarnya. Kan tadi yang datang dari sumur itu ada gas, ada air, ada kondensat, atau ada minyak gitu. Nah, fungsinya si separator ini buat nampung, kemudian untuk misahin gasnya, kemudian misahin air sama kondensatnya gitu, biar bisa diproduksiin masing-masing. Nah, itu fungsinya separator. Nah, gimana sih slug itu muncul? Tadi ya, slug itu muncul kalau misalnya ada salah satunya konfigurasinya ada pipa yang kayak vertikal gini. Nah, ini kelihatan ya pada saat low point-nya, jadi di titik terendah pipa ini airnya akan ngumpul dulu nih di yang bawah nih, karena airnya nggak bisa naik nih, nggak mampu naik. Gas yang bisa naik kan, kalau gas kan kecenderungannya dia naik ke atas ya, gasnya naik, airnya numpuk dulu nih di bawah nih, nggak kuat dorong istilahnya gitu. Akhirnya dia lama-lama numpuk, ketika dia udah cukup banyak gitu ya, udah numpuk, ngumpulin tenaga dulu nih istilahnya nih, tenaganya udah cukup, dia bisa nih naik ke atas. Bisa naik ke atas, kemudian ya udah dia akan masuk ke dalam separator kita, kemudian akhirnya baru nanti gasnya akan ngedorong, dia langsung tiba-tiba penuh gitu separator kita. Atau vessel kita tiba-tiba penuh gitu. Kemudian habis itu ya udah tinggal gas aja, belum ada lagi nih airnya gitu. Nah, terus nanti ngulang nih siklusnya, nanti ngulang lagi ke siklus nomor 1. Nah, klik lagi boleh. Diklik. Ya, nanti akan jadi dilema nih kita kalau misalnya teman-teman dari Tekim terutama ya, kalau misalnya mau jadi proses engineer, kita mau desain separator kita ini seberapa besar nih? Kan ini sebenarnya cuma sesaat-sesaat aja
aja kan liquidnya tiba-tiba datangnya banyak gitu, tiba-tiba datangnya 100. Apakah kita mau desain separator kita itu besarnya 150 atau 200 misalnya, atau seberapa besar nih, padahal dia datangnya cuman sebentar-sebentar aja istilahnya gitu kan ya. 100 misalnya bisa jadi cuman 1 detik, 2 detik habis itu hilang gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngedesainnya cuman nggak nyampe 100 misalnya, 50 misalnya. Cara kita ngontrol gimana nih kalau datang airnya 100 ya atau minyaknya 100 kan nggak cukup nih si vessel kita nih atau separator kita nih. Nah, inilah nanti perannya si flow assurance juga. Next lagi. Diklik lagi boleh. Nah, salah satu caranya bisa dengan kita melakukan studi si flow assurance, kita memprediksikan nih, kira-kira seberapa besar sih slug ini namanya slug ya, liquid yang tiba-tiba datang itu akan muncul, kemudian kira-kira bisa kita kurangin nggak slugnya ini. Slugnya ini kan kalau misalnya tadi salah satunya ada konfigurasi pipa yang seperti ini ya, bisa kita kurangin nggak, apakah dia agak sedikit 45 derajat misalnya ya, kemudian apa dia harus 60 derajat gitu. Kemudian kita atau kita misalnya kita bikin supaya nggak ada yang numpuk di sini, ya udah mungkin flow-nya ditambahin gitu. Gas yang mendorong liquidnya itu dibesarin gitu supaya nggak ada yang numpuk gitu. Nah, itu bisa di studi gitu ya, dianalisa berbagai skenario itu kita analisa kira-kira mana nih impact yang paling optimumnya. Nanti lagi-lagi balik cost and benefit analysis kita lihat ya, yang mana sih sebenarnya yang lebih murah gitu. Kalau apakah dengan memperbesar vessel ini dibandingkan misalnya kita harus mengubah pipanya, yang mana sih sebenarnya yang lebih murah gitu. Nah, itulah yang bisa kita pilih gitu. Ini contoh sederhananya aja ya. Ya prakteknya sih lebih complicated, cuman sederhananya seperti itu. Next-nya lagi. Nah, kemudian ini salah satu contoh menentukan pipa kita itu mau seberapa besar. Kalau misalnya kita udah hitung ya, kita udah melakukan studi, tekanannya cukup nih. Kita tekanan di sini di sumur ini 100, friksinya itu cuman ya paling cuma 5 gitu ya, gravitasi cuma 2 gitu. Berarti kita sebenarnya cukup ya, kita bisa ngelawan nih tenaga kita 10 yang harus kita lawan 7 gitu. Kita cukup gitu kan, tenaga kita nih cukup nih untuk mengalirkan minyak sama gas itu ya sampai ke tempat pemrosesan gitu, cukup nih. Nah, kemudian pertanyaannya, pipa kita ini kita mau bikin dia sebesar apa nih diameternya gitu. Apakah kemudian konfigurasinya gimana? Apakah mau pakai satu pipa yang besar atau misalnya 2 pipa yang kecil gitu. Nah, next lagi. Diklik. Nah, kita tahu ya, kalau misalnya pipanya itu makin besar, next lagi boleh diklik-klik aja kali. Ya, kalau pipanya makin besar, jumlah yang ngalir itu sama, secara kecepatan dia akan turun ya. Kemudian secara gesekan gaya gesek yang mau dilawan juga makin kecil gitu. Jadi kalau misalnya semakin lambat gitu ya, semakin pelan dia ngalir, sebenarnya gaya geseknya itu kan nggak besar gitu, malah jadi turun. Kemudian next lagi. Nah, cuman kalau misalnya semakin lambat bisa jadi ada deposition tadi. Jadi kalau misalnya tadi contohnya ada airnya itu ada biang-biang lumpurnya gitu misalnya ya, kita makin lambat bisa jadi ada deposisi gitu, lumpurnya ngumpul gitu di bawah. Next lagi. 13 menit lagi, oke. Atau kalau makin pelan gitu, kalau misalnya ketemu pipa yang kayak gini terjadi akumulasi liquid gitu di pipa. Next lagi boleh. Nah, perannya flow assurance ini gimana? Jadi flow assurance ini nanti melakukan studi, melakukan sensitivity gitu ya, menghitung dengan berbagai diameter, itu kira-kira mana yang paling optimum dari sisi pressure, dari sisi liquid yang dihasilkan gitu.
Nanti bisa dipilih yang mana yang paling optimum. Next lagi mungkin. Nah, ini sudah sih. Jadi text away notes-nya ini sebenarnya introduction aja saya bikinnya. Jadi intinya flow assurance itu suatu activity ya, tools. Bisa dilakukan pada saat kita melakukan desain atau pada saat kita mengoperasikan. Kemudian dengan kita melakukan flow assurance, kita bisa melakukan identifikasi awal nih, deteksi awal kira-kira selama kita mentransportasi oil and gas dari sumur ke tempat pengolahan kita akan ada masalah apa sih gitu sebenarnya. Nah, masalah-masalah itu bisa kita mitigasi, bisa kita atasi lebih awal gitu istilahnya. Jangan sampai nanti kita udah pasang semua pipanya, kita udah pasang tempat pengolahannya, baru ketahuan ada masalah itu, kita mau melakukan action gitu untuk memperbaiki itu lebih mahal gitu. Itu aja sih sebenarnya. Flow assurance itu nggak cuma di permukaan ya, sebenarnya flow assurance itu bisa juga untuk yang subsurface itu yang dari bawah ya, dari perut bumi ke atas, itu kan juga sebenarnya aliran ya, mengalirkan dari perut bumi ke atas. Itu juga ada review flow assurance yang dilakukan gitu, bisa mengalir apa enggak sih ininya si fluidanya. Cuman itu karena bukan expertise saya ya, kalau expertise-nya proses itu kan di surface ya. Jadi nanti kalau yang terkait itu mungkin teman-teman panitia bisa lagi nih ngundang yang spesialisnya subsurface untuk menjelasin itu. Itu sih mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau agak teknis atau malah kalau misalnya malah kurang ya ininya informasinya. Kalau misalnya ada yang kurang mungkin bisa sekalian ditanya aja di Q&A kali ya. Itu aja. Dek moderator itu ya, Dek Teddy ya. Terima kasih. Oke, ya, wah, panjang sekali ya materinya dan sangat-sangat luar biasa materi yang diberikan pada malam hari ini. Seperti yang tadi kamu Nika udah bilang, cukup teknis dan banyak sekali pengetahuan. Mungkin teman-teman yang tadi nggak tahu flow assurance itu apa yang dilakukan di dalamnya, jadi teredukasi nih lewat materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Monika. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab seperti yang tadi sudah saya janjikan di awal. Kita masuk ke sesi tanya-jawab, di mana sesi tanya-jawab ini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman peserta atau partisipan webinar pada malam hari ini untuk menyampaikan secara langsung nih, berhubung di kolom komentar belum ada pertanyaan yang masuk. Sepertinya teman-teman masih malu-malu atau mau menyampaikan secara langsung berdiskusi dengan Kak Monika. Jadi saya persilakan untuk teman-teman bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Namun teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand untuk saya berikan kesempatan agar dapat bertanya secara langsung kepada pemateri kita. Oke, ternyata di kolom komentar sudah terdapat satu orang yang raise hand ya. Oke. Udah ada Mas Ibrahim Bintang Maulana. Silakan Mas di on mic dan on cam kalau bisa, supaya bisa lebih leluasa menanyakan pertanyaannya. Ya, saya kasih kesempatan. Masuk Mas. Jadi, perkenalkan, nama saya adalah Ibrahim Bintang Maulana dengan NIM 05211037 Prodi Teknik Kimia. Jadi saya memiliki dua pertanyaan yang ada di benak saya. Yang pertama yaitu, itu kan pipanya minyak itu kan sangatlah panjang. Nah, jadi pertanyaan saya itu, bagaimana pekerja itu membersihkan pipa yang berada di dasar laut ataupun yang di tengah-tengah. Pertanyaan yang kedua, itu kan tadi saya lihat setiap pemasukan dari gas atau minyak, itu kayak ada limbahnya itu, seperti wax, scale, dan hidrat. Nah, apakah 3 limbah itu masih bisa diolah lagi untuk dijadikan bahan yang lebih berguna? Jadi, itu yang pertanyaan saya. Terima kasih. Ini langsung ya, berarti Mas ini. Oke, yang pertama tadi cara membersihkan gitu ya. Ini membersihkan ini maksudnya dalaman pipanya ya. Membersihkan dalaman pipanya ya. Kalau ya.
Jadi kalau untuk membersihkan dalaman pipa itu kita ada namanya kegiatan pigging. Saya kebetulan nggak ada gambarnya di sini ya. Mungkin nanti boleh di browsing-browsing, namanya pigging ya. Pigging itu jadi intinya kita memasukkan bisa banyak sih, bisa busa dia tuh kayak busa padat, bisa bentuknya busa padat, bisa bentuknya karet gitu ya. Nanti yang ukurannya sebesar pipa gitu, yang ngefit ukurannya pipa ya gitu. Nah, jadi nanti dia didorong jadi dengan fluidanya itu sendiri, atau misalnya bisa juga pakai air gitu ya, dia dorong, yang fungsinya nanti dia kayak nge-scrap pipanya gitu sih. Jadi kayak dia ngedorong terus ngebuang si kotoran atau malah akumulasi liquid di dalam pipanya. Itu sih salah satu cara untuk membersihinnya gitu. Mungkin saya nggak ada gambarnya di sini, mungkin nanti bisa browsing-browsing ya di internet, ada itu namanya pigging ngebabi gitu ya. Namanya literally pigging. Jadi sama ya, kita kayak pokoknya memasukkan mungkin kayak semacam busa, sama kayak misalnya kita mau bersihin sedotan nih, kalau misalnya ada ya gitu ya, misalnya kalau misalnya punya sedotan, kita punya kayak kayak sikat yang kayak ada sponsnya gitu, kita masukkan gitu, jadi kayak ngebersihin dalamnya, cuman ini dorong pakai tekanan gitu, istilahnya gitu. Itu istilahnya pigging. Itu salah satu cara untuk membersihkannya gitu. Kemudian tadi yang kedua itu apa ya tadi ya, saya lupa jadinya. Yang kedua, apakah hasil dari pigging tadi yang Mbak Kamonika maksudin itu apakah masih bisa diolah kembali atau itu pure menjadi limbah gitu Kak? Gitu ya Mas ya? Iya, kalau misalnya ini ya produk tadi ya, kalau kayak hydrate, kalau misalnya yang kayak scrap atau kayak biasanya hasil dari pigging itu kan pasir-pasir gitu ya. Nah, biasanya sih itu dijadikan kayak semacam limbah sih, dan nanti memang ada pengolahannya lagi. Dia bisa digunakan kembali atau tidak, saya belum pernah dengar ya. Cuman kalau misalnya hidrat itu sebenarnya ada salah satu potensi dia dijadikan kayak ini sih future ini ya, fuel. Cuman belum dengar lagi sih ada recent ini ya, pengembangan terbaru. Dia itu sebenarnya kalau misalnya bintang cari-cari di Google itu, dia tuh sebenarnya bisa nyala gitu ya, karena ada gasnya sebenarnya, ada metannya gitu. Cuman selama ini karena kita itu inject chemical, jadi inject chemical itu mencegah terjadinya si hidrat atau malah menghancurkan hidratnya, itu jadi nggak ada, jadi ya udah jadi terproduksi aja sih, jadi kayak masuk ke dalam sistem kita aja, sistem pengolahan minyak sama gas aja. Cuman kalau misalnya kayak scrap, kayak wax, itu memang jadi limbah sih untuk kita saat ini ya. Saya belum dengar kalau misalnya setelah dia diolah apakah bisa menjadi sesuatu, saya belum dengar sih terus terang. Nanti boleh nanti saya coba cari tahu ya, nanti kalau misalnya memang ada infonya saya bisa infokan lewat yang kontak saya si ini ya Mbak Dewi biasanya. Saya belum pernah dengar terus terang, teman, saya coba cari info kalau misalnya memang ada infonya ya. Setahu saya sih jadi limbah gitu saat ini. Oke, apakah sudah terjawab tadi Mas? Siapa tadi yang bertanya? Iya, sudah terjawab. Terima kasih, Kak. Oke. Next up, siapa yang mau bertanya? Oh, ada di kolom komentar sudah ada pertanyaan. Izin. Tapi sepertinya ini sudah dijawab ya, terkait pemanfaatan jika hydrate wax atau scale-nya ini bisa dimanfaatkan atau hanya menjadi limbah. Tadi sudah dijawab kalau sejauh ini pengetahuan dari pemateri kita, dia bisa dimanfaatkan menjadi fuel, advanced fuel, tapi belum ada studi lebih lanjut. Jadi setahunya beliau sejauh ini masih menjadi limbah. Oke, next up, siapa yang bertanya? Hidrat aja ya. Yang tadi ya, yang ada potensi itu, kalau yang lain sih belum pernah dengar sih, belum ada. Oke, ya seperti itu ya Mas. Anda Oke, next up kita ada pertanyaan dari Mas Naufal Raffi nih yang udah raise hand duluan di kolom partisipan. Silakan Mas di on mic, terus langsung diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Nova Raffi Asmar Fauzan Jauhari dari Teknik Kimia tahun 2020. Saya ingin bertanya seperti ini, Bu. Misalkan kan tadi dijelaskan mengenai pipa di bawah laut, Bu ya. Nah, itu kan pasti pipa, yang namanya pipa tekan air itu kan pasti mengalami lama-lama ada korosi kan, Bu, atau karat gitu. Bagaimana perusahaan itu tahu kapan kualitas pipa gitu, Bu? Apakah ada pengecekan rutin atau sebagainya? Lalu pertanyaan kedua, kita tahu kalau tekanan di bawah laut itu kan berbeda dengan tekanan udara biasa. Nah, apakah itu ada perlakuan khusus atau ada pipa khusus untuk menahan menahan tekanan tersebut, Bu? Gitu. Terima kasih, Bu. Iya, tadi saya lupa tadi namanya. Dari siapa tadi ya? Yang pertama masalah nah, saya jadi lupa. Ingat dulu. Yang pertama tadi apa tadi ya? Saya jadi lupa lagi. Karat, Bu, korosi. Oh ya, karat korosi. Iya. Jadi untuk ini ya, untuk menentukan adanya karat gitu ya, korosi apa enggak. Yang pertama juga bisa dari flow assurance sebenarnya. Jadi kalau misalnya di awal kita melakukan ini ya, melakukan studi kan, kalau kita mau membangun pipa itu kan awalnya kita melakukan studi dulu ya, kita studi. Nah, di studi itu sebenarnya lewat si flow assurance kita bisa tahu nih, yang pertama dari propertiesnya dulu. Kan kalau karat itu terjadi kalau misalnya memang ada air gitu ya, ada airnya, kemudian ada apa ya, ada komponen yang asam gitu ya. Kalau di oil and gas biasanya CO2, H2S. Yang pertama dari situ dilihat ada nggak komponen itu dan seberapa besar gitu. Nanti dianalisa, kemudian dari simulasi flow assurance itu kita biasanya pakai simulasi ya, pakai simulator software. Di kondisi ini pressure dan temperatur kan dari hasil studi gitu didapat ya di sepanjang pipa itu dia profil penurunan pressure dan temperatur itu seperti apa sih penurunannya. Dari situ dianalisa lagi di kondisi pressure dan temperatur itu sebenarnya si CO2 atau si H2S itu biasanya ya, dia itu menyebabkan masalah nggak? Masalah korosi nggak? Itu ada asesmennya juga. Kemudian yang ketiga bisa dilihat dari tipe alirannya. Kalau misalnya nih, dia itu alirannya relatively steady gitu, yang tadi ya, stabil aja gitu ya, stratified. Nah, itu bisa jadi terjadi deposit kan. Nah, kalau terjadi deposit, itu bisa jadi kita biasanya melakukan injeksi ini ya, corrosion inhibitor itu nggak efektif. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah di tahap ini, kalau sudah di tahap produksi gitu ya, udah jalan nih pipanya, kita udah desain bagus, kemudian di tahap produksi ada lagi kita lakukan namanya yang tadi ya, kalau yang tadi pigging biasa untuk membersihkan, ini ada lagi namanya intelligent pigging. Jadi sama sih kayak memasukkan sesuatu juga ke dalam pipa, cuman dia ada sensor gitu ya, ada detektornya bisa membaca nih kira-kira si pipanya ini tebalnya sekarang berapa sih, atau profil pipanya ini ada yang cowes-cowes nggak gitu, itu kelihatan. Nah, dari situ teman-teman dari corrosion, kita punya, kalau di oil and gas itu biasanya punya expert ini ya, korosi, mereka menganalisa dengan misalnya udah ada satu tempat dia ketebalannya tinggal segini nih, ini cukup nggak sih gitu. Kalau misalnya pipanya ini mau beroperasi 10 tahun misalnya, 10 tahun ini cukup nggak kalau misalnya dia kira-kira tipis, udah tinggal setipis ini gitu istilahnya. Itu ada regular berapa tahun sekali itu dilakukan. Kemudian biasanya juga sih kalau misalnya pakai pipa yang carbon steel kan biasa rentan ya dengan korosi, itu diinjeksi dengan chemical sih. Jadi dari sumurnya sendiri udah kita injeksi nih semacam chemical untuk melapisi si pipanya supaya nggak ada kontak nih, nggak terjadi produk korosi antara yang dengan adanya air dan juga komponen yang asam itu gitu. Itu yang pertama, mudah-mudahan menjawab ya. Terus yang kedua, masalah tekanan. Iya, kalau di bawah laut itu kan makin ini ya, tekanannya makin tinggi, betul. Nah, cuman sebenarnya kalau pipanya sendiri kita juga sudah desain ya. Jadi pipanya itu didesain untuk menghandle tekanan tertentu gitu ya. Nah, itu salah satunya juga mempertimbangkan itu sih gitu. Jadi selain si fluidanya sendiri kira-kira bisa menyebabkan tekanan pipanya itu maksimal berapa, termasuk termasuk di lingkungan juga di consider. Nah, biasanya sih yang
yang lebih apa ya, yang bisa menghasilkan tekanan lebih tinggi itu dari si fluidanya itu sendiri gitu biasanya ya gitu. Karena kalau dari sumur kan bisa gede banget ini tekanannya dibandingkan dengan yang lingkungannya. Nah, itu pasti ini sih pasti di-consider gitu. Dan memang dites si pipanya itu juga dites gitu, tahan nggak terhadap tekanan segitu. Gitu. Itu sih ininya jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya. Tadi saya lupa tadi namanya siapa. Maaf. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Oke, terjawab sudah berarti ya pertanyaan dari Mas Noval. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Di kolom partisipan sudah ada penanya selanjutnya, ada dari Ketua SPI kita, dari Mbak Dewi Balkis Uswatun Hasanah. Bisa langsung on mic, Mbak, untuk ditanyakan pertanyaannya. Makasih Mas Teddy. Saya mau nanya ini Mbak terkait, kan kemarin saya ada lihat tuh di berita yang di Meksiko kalau nggak salah itu ada kebocoran pipa gas yang akibatnya itu terjadi kebakaran gitu ya Mbak di bawah laut. Nah itu misalnya in case ada kebakaran yang berakibat dari kebocoran pipa itu biasanya karena apa ya Mbak penyebabnya kebakarannya itu sendiri? Iya. Jadi kalau misalnya bukan di oil and gas sih di general gitu ya. Kita bilang kalau misalnya mau terjadi api itu kan ada namanya segitiga api tuh. Dia butuh oksigen, dia butuh bahan bakar, kemudian butuh sumber panasnya sendiri gitu ya. Nah, kalau ada ketiganya nanti akan terjadi api gitu. Nah, kalau misalnya di kasusnya ada pipa bocor gitu ya. Nah, kalau misalnya di sekitar pipa itu nggak ada yang memicu terjadinya istilahnya kayak apa ya, mengignite gitu ya, nggak ada kayak apa ya, sparknya itu nggak akan terjadi api sih. Jadi bisa jadi yang menyebabkan api itu ada kapal nih, kan kita tahu ya kayak mesin-mesin kapal itu kan ada ininya ya, ada sumber panasnya ya, itu bisa jadi salah satunya sih gitu. Atau sebenarnya dari tipe fluidanya juga bisa sih, ada tipe fluida yang dia itu punya namanya auto ignition temperature. Jadi kalau misalnya memang dia itu sangat panas gitu ya, di kondisi tekanan luar dia bisa kayak apa ya, nyala sendiri gitu istilahnya. Itu ada juga tipe fluida yang kayak gitu. Cuman intinya harus ada yang micu sih, harus ada kayak semacam sumber panasnya gitu. Kalau misalnya cuman bocor gitu tapi nggak ada pemicunya sih biasanya ya udah gitu, polusi aja. Biasanya kalau terbakar gitu sih gitu. Dari properties fluidanya sendiri dia memang punya auto ignition temperatur yang rendah atau ya itu ada pemicunya gitu. Ada kapal, pemicu ya itu sih bisa kapal, bisa hotspot gitu ya. Gitu sih biasanya. Terus ini Mbak, saya boleh nanya lagi Mbak. Misalnya kan ada kebocoran pipanya di bawah laut itu cara para engineer-nya buat tahu misalnya ada bocor itu dari mana ya Mbak? Kan biasanya agak dalam tuh. Iya. Betul. Jadi kita kalau misalnya memasang pipa itu biasanya kita install juga kayak semacam instrumentasi gitu ya. Ada apa ya? Ada sensor gitu. Kita pasang sensor namanya indikasi pressure gitu. Kalau misalnya bocor kan yang tadinya ada aliran bertekanan tiba-tiba hilang gitu kan tekanannya ya, tiba-tiba akan turun gitu. Nah, itu biasanya kita pasang sensor. Jadi ada indikasinya. Kalau misalnya dia mencapai, misalnya kita atur dia kalau dia itu turun sampai misalnya ya, misalnya 10 gitu. Anggaplah ini ya apa namanya? Sembarang aja ya. Nah, dia akan ini nih akan ngasih alarm ke ini, biasanya kan dikontrol dari namanya control room gitu ya, ada kayak semacam center room gitu untuk ngontrol nih apa parameter-parameternya, bacaan-bacaan di platform itu di sumur gitu ya. Di situ akan ada alarmnya, kemudian secara otomatis dia juga akan matiin sumurnya, kemudian matiin kalau misalnya terkoneksi ke pengolahan, dia akan matiin juga apa namanya, valve-nya, valve itu apa ya, katupnya ya. Ya istilahnya kayak gitu. Akan nutup juga istilahnya gitu, akan nutup juga jalur yang ke arah sana gitu. Jadi ada sensornya sih, kita pasang sensor,
Nah, bisa juga ya, bisa juga dari kalau misalnya kayak di offshore biasanya ini sih, biasanya ada juga dia kapal ini apa ya, kapal pemantau namanya watchdog gitu. Ada kapal security-nya lah istilahnya gitu. Nah, bisa juga dari situ gitu. Dia ngelihat ada kebocoran bisa dari situ gitu. Cuman secara desain gitu kita pasti ada sensornya sih gitu. Jadi dia mendeteksi hilangnya tekanan gitu. Pada saat bocor tekanannya hilang gitu. Nah, itu yang dideteksi dia gitu sih. Atau bisa juga dari ininya, ada juga indikasi flow-nya ya. Kalau misalnya bocor kan yang di ujungnya itu kok nggak ada alirannya gitu. Nah, itu biasa ada alarmnya juga. Jadi bisa dua sih gitu. Gitu sih. Baik, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak, atas Ya, sama-sama. Oke, terjawab sudah ya pertanyaan dari Mbak Dewi Balkis. Sebenarnya masih banyak pertanyaan nih Mbak, tapi berhubung waktu dari sesi tanya jawab ini sudah berakhir dan kita sudah mau masuk di penutup, mohon maaf untuk rekan-rekan partisipan yang sudah bertanya baik di kolom komentar ataupun sudah memanfaatkan fitur raise hand, mohon maaf. Bisa nanti pertanyaan disampaikan mungkin di next webinar ya, di inaugural series yang lainnya, di series yang ketiga kebetulan nanti akan ada diinformasikan. Oleh karena itu, untuk sesi tanya jawab saya akhiri untuk 3 penanya tadi. Terima kasih untuk 3 penanya tadi yang sudah menyampaikan pertanyaannya, dan juga khususnya kepada Kak Monika Andriana yang sudah menjawab dengan sangat lugas dan sangat jelas terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih. Berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir juga sesi materi dari inaugural series yang kedua ini dengan tema Flow Assurance and Control for Oil and Gas Field. Semoga materi yang tadi telah disampaikan dapat benar-benar menjadi pengetahuan dan insight baru buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang mau membuka peluang karir nih di bidang oil and gas, bisa banget. Atau mungkin mau stay in touch dengan Kak Monika Andriana, mungkin nanti bisa di-sharing ya Kak, kira-kira kita bisa stay in touch di mana supaya kita bisa tetap berbagi pengetahuan bersama dengan Kak Monika Andriana, karena kan Kak Monika Andriana ini sudah engineer berpengalaman ya. Kami sangat butuh ilmu-ilmu dari Kakak. Mungkin kita juga bisa jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf jika selama memandu materi pada malam hari ini saya terdapat banyak kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Saya kembalikan kepada MC kita pada malam hari ini, Mbak Farah. Kak Teddy, mungkin sebelum dikembalikan, kalau memang ada pertanyaan tadi yang belum kejawab, ya mungkin bisa juga di-compile sama panitia, nanti dikirimkan ke saya juga boleh sih, lewat Mbak Dewi atau siapa gitu panitia ya. Nanti kalau misalnya saya bisa jawab, mungkin nanti akan saya jawab gitu. Kalau misalnya memang ini ya, ada yang udah mengajukan gitu. Oke, siap Kak. Udah berbaik hati banget nih pemateri kita udah mau menampung pertanyaan-pertanyaannya. Jadi tolong nanti teman-teman panitia bisa difasilitasi untuk dijawab oleh pemateri kita. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Ramlan Kalua. Dan terima kasih juga kepada Mbak Monika selaku pemateri pada malam hari ini, karena telah bersedia hadir dan menjadi pemateri untuk tema kali ini. Sebelum kita masuk ke agenda berikutnya, ini kami ada sedikit kenang-kenangan Kak. Maksudnya Mbak, untuk Mbak Monika Adriana dari SPE Institut Teknologi Kalimantan. Ini karena ketuanya cewek ya, makanya ngeping-ngeping gitu ya. Ya, saya juga ini mengucapkan terima kasih ya udah
undang. Ya mudah-mudahan nggak bikin makin pusing ya tadi ya kalau terlalu teknis. Cuman ya ini menarik sih ini buat teman-teman teknik kimia ya. Ini topik yang menarik dan ini khususnya buat teman-teman yang berniat gitu ya pengen jadi spesialis. Jadi kalau di karir itu ada dua ya, ada yang mau jenjangnya spesialis jadi mendalami satu bidang tertentu atau mau jadi generalis yang lebih manajerial lah gitu ya. Mau jadi bos istilahnya gitu ya, level bos. Jadi kalau buat teman-teman yang suka mau jadi spesialis gitu mendalami ilmu ini salah satu peluang yang besar karena memang pemainnya masih sedikit ya dan menambah ilmu banget sih. Terima kasih ya. Ya, terima kasih juga untuk Mbak Monica karena sudah mau hadir dan mengisi materi di malam Sabtu ini yang biasanya pada para liburan lah. Jadi sekali lagi terima kasih ya Mbak Monica. Baik, mungkin kita langsung aja ke agenda berikutnya. Sebelum itu, jangan lupa teman-teman untuk mengisi link check out dan feedback pada link yang ada di kolom chat kalian yang sudah dikirimkan oleh operator kami. Baik, sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, karena tadi kita mengawali acara ini dengan berdoa, alangkah baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa. Baik, tidak ada kata cukup untuk doa. Baik, sebelum itu kita ada sesi dokumentasi nih. Iya, Kak Debak. Mungkin sebelum kita ke sesi dokumentasi, saya mau ngasih sedikit informasi ke teman-teman peserta. Saya jadi salpok sama ini ya, Novel Akmal ya, rame banget kayaknya, sangat-sangat bersemangat kayaknya dia di webinar kali ini. Rame banget temennya yang nontonin kita nih. Jadi untuk teman-teman peserta yang ingin bergabung di SPI ITK Studi Chapter itu kalian bisa gabung ya. Kami lagi open recruitment untuk membership. Nanti kalian bisa cek di IG kami di IG-nya itu SPI Student Club ITK. Kalian bisa buka dan follow. Nanti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kalian bisa pantau di situ. Nah, untuk open recruitment sendiri yang ini kami hanya buka untuk angkatan 2018, 2019 dan 2020, tapi tenang aja untuk teman-teman di angkatan 2021, insya Allah kita bakal open recruitment membership itu di bulan Desember. Itu aja mungkin dari saya kembalikan ke Mbak MC. Silahkan Mbak MC. Ya, baik Kak Dewi Balkis ya. Jadi itu teman-teman, jadi siapa saja yang mau bergabung dengan kami di SPE Institut Kalimantan bisa tuh cek di IG yang tadi sudah Kak Dewi Balkis beritahu. Oke, mungkin kita langsung aja ke sesi dokumentasi. Mungkin operator bisa siap-siap. Oh ya, dan juga diberitahukan juga kepada teman-teman, jangan lupa untuk on cam karena ini sesi dokumentasi nih. Oke, mungkin teman-teman mau siap-siap dulu rapiin rambutnya, rapiin jilbabnya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Gimana operator, udah siap? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2. Udah, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Slide kedua.
Oke, udah siap? Operator siap? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Banyak ya slide-nya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. Oke, operator. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, slide kelima. Oke, slide kelima. Jangan kehabisan gaya ya, teman-teman. Gaya sepuasnya saja. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mau on cam. Baik, tibalah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Mbak Monika atas ilmu dan wawasan baru, dan terima kasih juga telah mau menjadi pemateri pada malam hari ini. Terima kasih juga atas perhatian dan kerjasama para partisipan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Sebelum itu kami juga sedikit menginformasikan kepada teman-teman bahwa hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 kami akan mengadakan SP inaugural series 3 yang mengusung tema Surface Well Testing in Oil and Gas Industry. Jadi bagi teman-teman yang masih kepo nih dan penasaran tentang oil and gas, bisa langsung daftar di link yang telah dikirimkan oleh operator di kolom chat dan link yang sudah tertera di layar teman-teman. Pastinya pemateri yang selanjutnya nggak kalah kece dan ilmunya juga pasti bermanfaat. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Monika Adriana atas materinya pada malam hari ini. Baik, harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Roma Irama, penyanyi kondang, selalu bernyanyi dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah datang, semoga ilmunya bermanfaat bagi diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak. Ya. Jangan senyum-senyum, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Rukaya, love you, Rukaya. Terima kasih banyak, Kak. Rukaya, love you. Prokesnya anjing. Yang botak. Makasih, Kak. Mbak Dewi, ini ada lagi setelah ini atau bisa langsung live atau ada pesan-pesan dulu? Ayu. Iya, bisa langsung live berarti ya? Iya, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak. Iya, makasih. Nanti kalau ada yang tadi pertanyaan yang masih mau diajuin, nanti boleh lewat Mbak Dewi aja ya. Iya, Mbak. Nanti saya. Oke. Ya, makasih banyak ya semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.
Sudah Pak. Sudah. Iya, udah. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat teman-teman dan Kak Dewi dan Kak Teddy tadi sudah menjadi moderator. Terima kasih banyak. Mungkin tanpa berlama-lama mungkin ada sedikit namanya sebuah event itu ada sisi kekurangannya kan, mungkin ada evaluasi dari teman-teman panitia teman-teman kakak-kakak semua terhadap event SP Inaugural Series kedua ini. Mungkin ya, dari Kak Dewi atau Kak Chandra dan teman-teman yang lain. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Ini boleh nggak sih? Udah mulai kan? Recordnya Dit. Oh iya, recordnya belum matiin ya.